Ketika ditilang, terimalah slip biru, jangan yang merah. Pernah dengar itu? Ternyata Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ tidak membedakan perkara tilang dengan tidak membantah slip merah maupun membantah slip biru. Bahkan, penerapan slip biru dengan uang titipan sebesar ancaman denda maksimal juga keliru. Uang titipan itu seringkali hanya dijadikan ancaman. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, memperkuat anggapan keliru itu dengan mengatakan bahwa pengendara yang menggunakan jalur Transjakarta dengan kendaraan pribadinya dapat ditilang dan langsung diberikan slip biru. Anggapannya, pelanggar langsung membayar besaran denda maksimal. Padahal dalam UU LLAJ, uang titipan itu diterapkan bagi pelanggar yang tidak bisa hadir dalam sidang pengadilan. Nah, sekarang beralih ke persoalan calo. Ketika ingin mengurus tilang di pengadilan, ada pula tawaran jasa calo. Jasa calo menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap pengadilan. Calo yang dimaksud adalah perantara untuk mempercepat proses pengurusan perkara tilang. Praktik ini dapat melibatkan orang dalam maupun orang di luar pengadilan. Sementara itu, ada pula penerima kuasa untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 231 KUHP, dan mereka juga kerap dianggap sebagai calo. Keduanya memang sulit dibedakan karena hakim jarang menanyakan keabsahan kuasa orang yang mewakili di persidangan. Sebenarnya pelayanan yang optimal akan mengurangi ruang gerak calo. Dengan pencantuman kuasa dalam buku register atau daftar tilang yang dipublikasikan pengadilan juga bisa membuat calo jera. Kehadiran calo itu memang disebabkan salah satunya begitu banyaknya perkara tilang. Ternyata, tilang merupakan jenis perkara terbanyak selama tahun 2013. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2013, dari jumlah keseluruhan perkara pidana yang ditangani pengadilan, 96,4% merupakan perkara tilang. Jumlah perkara yang begitu tinggi mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di pengadilan. Dalam setiap pengadilan, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit untuk satu hari sidang tilang, yaitu hakim, panitera, dan staf pengadilan. Itu juga mempengaruhi kebutuhan akan ruangan pengadilan yang terus meningkat. Berkas yang masuk terkait administrasi juga kian menumpuk. Keadaan loket juga memburuk. Ada yang menggunakan kaca sehingga bisa saling melihat. Dan ada pula yang hanya menggunakan lubang. Semua keadaan itu memunculkan banyak respons. Ada usulan untuk tidak memasukkan tilang dalam perkara yang perlu ditangani pengadilan. Namun, kalau itu akan dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan itu berakibat perlu diubahnya KUHP dan UU LLAJ. Hal ini akan memakan waktu dan sumber daya besar, tapi pengkajian ulang UU LLAJ memang akan lebih baik. Sekalian melihat kembali pengaturan tentang uang titipan, slip biru, dan slip merah. Kedua, pengadilan itu sendiri merupakan proses dari mencari keadilan. Hakim dapat dijadikan tempat mengadu atau meminta keringanan. Hakim juga berperan memberikan pertimbangan terhadap unsur keadilan. Setidaknya sambil menunggu proses yang panjang itu, ada saran untuk mencontoh beberapa hal baik yang sudah terjadi. Sekarang bisa mulai diperbaiki pola hubungan dan koordinasi pelaksanaan peran masing-masing dalam perkara tilang antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam layanan perkara tilang juga penting mendapat perhatian. Teknis pelayanan yang sudah baik juga bisa dicontoh. Misalnya, informasi jadwal sidang yang dapat diakses melalui SMS maupun melalui website. Bisa juga menerapkan sistem antrian dengan nomor, sehingga lebih efektif dibandingkan pemanggilan antrian menggunakan nama. Bahkan ruang pelayanan yang berdekatan juga membuat pelayanan berjalan lebih cepat. Lebih bagus lagi jika di dalam website menyediakan besaran denda yang diputus hakim dan biaya perkara. Dengan demikian, pelayanan terkait tilang dapat semakin meningkat kualitasnya. Masyarakat senang, polisi tenang.